Oke, kita lanjut. Ini pertidaksamaan irasional. Kalau pertidaksamaan kuadrat bentuknya perkalian, langsung dibubuhin kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, gitu ya. Nah, kalau pertidaksamaan rasional pembagian, nah, kalau pertidaksamaan irasional bentuknya akar. Akar fx kurang dari gx, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Jadi kalian nanti ketika menentukan ini caranya pakai yang mana ya, Bu? Dan ngebedain soalnya tuh pakai yang mana? Dilihat dari bentuk soalnya. Kalau dia perkalian atau pertidaksamaan kuadrat, ya kalian pakai contoh pertidaksamaan kuadrat. Kalau bentuknya sudah pembagian, berarti pakai pertidaksamaan rasional. Nah, nanti kalian akan menemukan soal-soal pertidaksamaan rasional yang dikombinasikan dengan pertidaksamaan kuadrat. Oke. Jadi jangan takut. Berarti kalau kayak gitu harus diselesaikan dulu pertidaksamaan kuadratnya, baru digabungkan menjadi pertidaksamaan rasional. Nah, sekarang kita ke pertidaksamaan irasional. Kalau kalian ketemu soal yang berbentuk akar, berarti harus mengerjakan dengan cara pertidaksamaan irasional, karena semua yang dalam bentuk akar adalah sesuatu yang irasional gitu. Nah, di sini ada dua syarat di pertidaksamaan irasional. Jadi nanti yang pertama, yang di dalam akarnya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Itu persyaratan yang pertama, itu syarat yang pertama. Jadi semua yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Berarti gx-nya juga lebih dari sama dengan 0. Kenapa sih gitu? Nah, kalian lihat deh. Akar 4 itu berapa? 2. Akar 25, 5. Akar 16, 4. Oke, akar 4 tuh sama dengan 2 karena 2 kali 2 sama dengan 4. Ini akar 25 juga sama dengan 5 karena 5 kali 5 sama dengan 25. Akar 16 tuh 4 karena 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, tapi kalau akar negatif 4 berapa deh? Min 2. Bukan dong. Kalau min 2 kali min 2 sama aja 4. Positif 4. Berarti nggak ada dong. Akar kalau ada angka negatif di dalam akar berarti dia disebut irasional. Makanya di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Oke, harus lebih dari sama dengan 0. Maksudnya harus positif. Dia nggak boleh negatif gitu. Makanya syarat yang pertama, semua yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Paham ya? Oke. Yang kedua adalah mengkuadratkan kedua buah ruas. Berarti akar fx nanti akan dikuadratkan. Sebelah kirinya pun sama seperti itu. Itu persyaratannya. Jadi ada dua syarat. Yang pertama, semua yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua harus kedua ruasnya harus dikuadratkan. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ya. Akar x min 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, ini kita juga suruh nyari himpunan penyelesaiannya. Tadi syarat yang pertama apa? Yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Yang di dalam akar siapa? X min 2. Berarti harus lebih dari sama dengan 0. Loh, di sini ya soalnya kurang dari, Bu. Gak usah mikirin soal, yang penting mikirin syarat. Karena harus lebih dari sama dengan 0. Berarti x lebih dari sama dengan min 2 pindah ruas jadi 2. Oke, yang kedua adalah kedua ruasnya harus dikuadratkan. Oke, sorry, ini yang pertama kita save ya. Yang kedua ruasnya harus kita kuadratkan. Tujuan mengkuadratkan apa? Menghilangkan akar. Karena ketika akar dikuadratkan, akarnya hilang. Isinya dalamnya. Misalkan gini, akar 5 kuadrat ya 5. Akar 4 kuadrat sama dengan 4. Akar 100 kuadrat sama dengan 100. Akar ini kuadrat berarti ya ini gitu. Jadi akarnya hilang, berarti x min 2 kurang dari sama dengan 9. Oke, berarti x kurang dari sama dengan 9 ditambah 2. X kurang dari sama dengan 11. Oke. Kita punya 2 nih. Tinggal kita buat garis bilangan. Yang pertama 2 tertutup ya. Karena ada sama dengannya. Yang kedua 11 tertutup juga karena ada sama dengannya. Kalau ini kita mengikuti dari soal. Oke. Selanjutnya ini agak berbeda.
penentuan arsirannya ketika kalian di pertidaksamaan kuadrat dan rasional harus menguji, ya kan, dia harus diuji untuk menentukan arah arsirannya. Tapi kalau ini tinggal dilihat dari tandanya, X lebih dari sama dengan 2. Kalau lebih dari 2 berarti kanan apa kiri? Ya betul, ke kanan. Berarti ini yang kita arsir. Nah sekarang 11, X kurang dari 11, berarti dia ke kiri. Oke, kita kasih batas seperti biasa. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat. Dari kedua tingkat ini mana yang kena arsiran dua-duanya? Ini ada arsiran dua-duanya enggak? Ini enggak ada. Ini ada arsirannya? Nah, ini ada nih arsirannya. Ini ada arsirannya enggak? Nah, ini enggak ada. Berarti ini yang arsirannya ada di kedua-duanya. Berarti arsiran terakhirnya ada di sini. Berarti ada di antara 2 dan 11. Berarti HP-nya terletak, X terletak di antara 2 dan 11. Pakai sama dengan semua karena selangnya semuanya tertutup. Oke, gitu. Lebih mudah ya untuk irasional. Oke, lagi deh. Contoh 2. Oke, tadi yang pertama apa? Di dalam sama dengan di dalam tanda akar harus sama dengan 0. Berarti 3x ditambah 7 lebih dari sama dengan 0. Berarti 3x lebih dari sama dengan min 7. Berarti x lebih dari sama dengan min 7 per 3. Oke, kita save. Yang selanjutnya adalah mengkuadratkan kedua buah ruas. 3x tambah 7 kuadrat lebih dari 4 kuadrat. Kayak gitu ya. Berarti ini akarnya hilang ya, sudah dikuadratkan. Berarti 3x tambah 7 lebih dari 16. Berarti 3x lebih dari 16 plus 7 pindah ruas jadi min 7. 3x lebih dari 9, x lebih dari 9 dibagi 3, 3. Oke. Nah, kalau sudah ada, kita tinggal membuat garis bilangan. Oke, min 7 per 3 ada di sini ya, di sebelah kiri karena dia min 7 per 3. Selangnya tertutup juga karena dia pasti ada sama dengannya. Yang kedua adalah 3, selangnya terbuka karena nggak ada sama dengannya. Oke. Nah, karena lebih dari berarti dia ke kanan. Karena dia kurang dari, ini lebih dari, ke kanan juga. Oke, kita tinggal bikin batasnya. Mana yang ada kedua-duanya? Ini nggak ada dua-duanya. Ini nggak ada. Ini ada, berarti ada di mana? Ini arsirannya. Berarti HP-nya X-nya lebih dari 3. Karena ke sana kan? Ya, nggak terbatas. Berarti X lebih dari 3. Karena terbuka nggak ada sama dengan. Oke, itu penjelasan secara garis besar soal pertidaksamaan irasional. Oke, Ibu harap bisa dimengerti. Kalaupun masih ada yang belum dimengerti, Ibu masih buka pertanyaan kapan aja, atau kalian bisa cari referensi di e-book lain atau di video-video lain, atau ketika kalian mendapatkan cara-cara yang berbeda, boleh dipergunakan, terserah kalian. Oke, jadi Ibu tidak menutup berpikir kalian hanya di cara-cara Ibu saja. Oke, karena ini video terakhir di semester ini, Ibu mohon maaf jika banyak sekali keamatiran ketika kalian menyimak video Ibu. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bakal buat lebih baik lagi dari sekarang. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa tatap muka gitu ya, bukan pelajaran daring lagi. Dan untuk semua tugasnya mohon kasih waktu untuk Ibu untuk mengoreksi sedikit demi sedikit, walaupun nilainya tidak tertera di Google Classroom kalian, tapi yakinlah ada di buku penilaian Ibu. Karena untuk menilai kalian satu persatu ditandain mana yang salah mana yang enggak, ternyata ini memakan memori yang cukup banyak. Itu sudah terbukti ketika di IPA 1. Kalau kalian punya teman di IPA 1, boleh ditanya gimana cara ngoreksi Ibu, dan ternyata ketika dicoba seperti itu membuat memori drive Google Drive Ibu tuh jadi membeludak dan akhirnya berat gitu ya. Jadi makanya hanya kalau catatan yang Ibu kasih
nilai itu kan tidak perlu ibu tandai gitu di mana letak kesalahannya. Oke, jadi nilai-nilai nanti yang akan kalian dapat di nilai rapot itu nilai UTS kemarin, nilai PAS, nanti nilai PTS sama PAS insya Allah akan ibu share, dan nilai-nilai ulangan, bukan ulangan harian. Ibu tidak pernah memberikan ulangan harian ya, karena lumayan banyak sekali nanti kalian bebannya. Oke, jadi ulangan hariannya tetap ibu ambil dari tugas-tugas yang kemarin sudah kalian kerjakan. Oke, itu saja ya. Terima kasih.